sama-sama menikmati juga uh, Zoom kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu di dalam Permenpan RB, baik Permenpan RB teknis maupun guru itu ada kompetensi manajerial. Jadi kompetensi manajerial ini Bapak Ibu harus kita ingat betul bahwa ada 8 aspek yang nantinya soalnya akan keluar. Jadi aspek yang pertama itu ada aspek integritas, kemudian ada kerjasama, ada komunikasi, ada orientasi pada hasil, ada pelayanan publik, ada pengembangan diri dan orang lain, ada mengubah perubahan, dan ada pengambilan keputusan. Ini semua bakalan keluar Bapak Ibu di 25 nomor. Entah itu ada 4 nomor integritas, ada 2 nomor kerjasama, ada 1 nomor komunikasi, yang jelas ini akan keluar. Dan ini sama, baik Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu penata ini sama, Bapak Ibu. Ini sama, tidak ada yang berbeda kalau kompetensi manajerial. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kalau pada kompetensi sosial kultural, Bapak Ibu, itu ada 4. Ada kepekaan terhadap keberagaman. Jadi kita memang harus peka, Bapak Ibu. Jadi pada sosial kultural ini kita harus benar-benar peka terhadap keberagaman. Jadi sosial budaya, agama, dan lain-lain itu kita harus peka. Ingat, peka. Kita harus care terhadap keberagaman. Perbedaan itu kita harus care. Kemudian bagaimana kita Bapak Ibu di dalam soal sosial kultural ini kita mampu berhubungan sosial. Kita mampu berhubungan yang baik dengan sesama. Biasanya soalnya itu tentang pelayanan publik, yang akan muncul bagaimana kita melayani, atau biasanya bagaimana ketika kita menghadapi situasi terjadi perbedaan pendapat antara umat beragama, itu biasanya yang keluar. Kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Nah, ini kita memang jadi Bapak Ibu, mahasiswa ini kita dituntut benar-benar harus sesempurna itu gitu. Gak muncul gambar. Di yang lain gimana? Ada. Ada Pak, Ada. ada. Aman. Aman, berarti mohon diperiksa perangkatnya ya. Yang tidak muncul gambar, mohon diperiksa. Nah, jadi memang Bapak Ibu, di Mansoswan ini kita dituntut bagaimana sebaik mungkin gitu. Bahasa kasarnya kita harus dituntut yang Ini kenapa suara hilang nih? Bapak Ibu tolong di mute dulu ya. Saya hanya sendiri, adminnya tidak ada, jadi saya tidak bisa kontrol satu persatu. Kemudian yang paling terakhir di dalam sosial kultural ini yaitu empati. Jadi bagaimana kita harus berempati terhadap suatu kejadian. Oke Bapak Ibu, dan pada wawancara ini bagaimana kita harus menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek. Kita harus jujur, kita harus komitmen, kita harus adil, kita harus beretika, dan kita harus patuh. Sebetulnya mudah Bapak Ibu kalau kita nantinya tahu kata kunci, oh soal ini soal tentang integritas. Oh soal ini soal tentang pengembangan diri dan orang lain. Oh soal ini tentang pengambilan keputusan. Nanti ketika kita paham atas soal itu, kita harus tahu, oh saya posisinya harus atasan nih. Saya posisinya jadi atasan. Oh saya posisinya jadi kepala bidang. Oh saya posisinya jadi masyarakat biasa. Nah itu tetap selalu muncul Bapak Ibu. Dan pada waktu 120 menit nanti Bapak Ibu, kita harus memposisikan diri semuanya. Kita harus jadi guru, kita harus jadi seorang penata, kita harus jadi staff, kita harus jadi manajer, kita harus jadi kepala bidang, kita harus jadi orang biasa. Dan semuanya harus jadi orang baik Bapak Ibu, tidak boleh jahat-jahat. Kita harus patuh, kita harus adil, kita harus komitmen, kita harus jujur gitu. Jadi biasanya gini Bapak Ibu, biasanya ada orang yang ketika membaca soal dan melihat jawaban, tidak, saya orangnya tidak seperti itu. Tidak boleh Bapak Ibu, bukan maunya kita, tapi maunya si pembuat soal, apa tindakan kita, apa situasi kita gitu. Biasanya ada. Kalau guru-guru itu biasanya, oh tidak, saya di kelas tidak sering menilai ini. Padahal
Bukan yang kita mau, Bapak Ibu, bukan yang kita mau, tetapi si pembuat soal mau apa, gitu. Tindakan kita apa, eh, perlakuan kita terhadap situasi yang kita hadapi. Jadi mohon jangan melawan, jangan ketika membaca soal, ini bukan saya, jangan seperti itu. Jadi oh iya, jadi seharusnya gitu, seharusnya kita seperti apa. Oke, bisa Bapak Ibu ya? Bisa, bisa. Oke, kita lanjut. Sebentar untuk bahas soal. Adapun beberapa strategi Bapak Ibu ya. Strategi ini setiap orang punya strategi masing-masing. Bapak Ibu punya strategi, saya punya strategi, semuanya punya strategi. Yang pertama itu Bapak Ibu harus membaca soal dengan seksama dan untuk memahami masalah yang muncul. Kita harus pahami masalah apa yang ada di soal. Jangan asal kita baca saja, langsung, oh ini A, ini B. Jangan Bapak Ibu, harus kita pahami benar-benar. Sebentar pertanyaan terkait soal ya. Jadi pertanyaan jangan dulu di kolom komentar, nanti setelah ini akan ada sesi pertanyaan. Strategi yang kedua, Bapak Ibu, pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan kemauan sendiri. Kemudian kita harus perbiasakan mengeliminasi jawaban yang negatif. Bapak Ibu tahu tidak jawaban yang negatif? Mengabaikan, kemudian membiarkan, itu kita harus langsung eliminasi, eksekusi. Ini bukan jawabannya Bapak Ibu. Dan itu banyak muncul di opsi. Kemudian strategi yang ketiga Bapak Ibu, utamakan jawaban yang menekankan kerjasama tim kalau pada mahasiswa, bukan ego individu yang saya jelaskan tadi. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham dan Bapak Ibu lebih paham dari saya. Nah, bagaimana tipsnya? Ini tips yang selanjutnya ya, terakhir. Pilihlah jawaban yang mengutamakan prinsip integritas dan transparan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan misalnya Bapak Ibu ada staf baru yang ingin membocorkan data misalnya. Artinya kalau ada opsi jawaban menolak, ya udah menolak itu dieksekusi, menerima karena membuat kejahatan ini ya. Kalau jawaban yang menerima, berarti yang menerima itu dieksekusi. Yang menolak misalnya ada dua opsi, itu yang nantinya Bapak Ibu pikirkan mana jawaban yang paling tepat. Biar Bapak Ibu cepat dalam menjawab soal. Biasanya kan kita masih baca A, B, bla bla bla, C. Padahal sudah kelihatan di opsi pertama mengabaikan, menolak, atau menerima. Berarti menerima itu harus kita buang, harus kita eliminasi kalau misalnya soalnya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Berarti harus kita tolak gitu. Tidak boleh menerima atau sebaliknya. Jadi gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, pilih solusi yang berbasis komunikasi, terbuka dan kerja sama tim. Ingat Bapak Ibu, teamwork. Kita harus selalu bekerja sama. Kemudian kita prioritaskan efisiensi, bukan efisiensi anggaran ya. Kita harus prioritaskan efisiensi kerja tanpa mengorbankan kualitas dan kesejahteraan tim. Tanpa mengorbankan kualitas. Biasanya Bapak Ibu ada soal. Namun ketika Bapak Ibu tidak mengikuti perintah ini, maka Bapak Ibu tidak akan naik jenjang karirnya. Kalau Bapak Ibu memang berpikir bahwa saya nggak mau kalau jenjang karir saya tidak naik, padahal jawabannya itu memang tidak boleh diterima, meskipun apapun konsekuensinya, kita harus mengorbankan kualitas, Bapak Ibu. Kita harus, tanpa mengorbankan kualitas, kita harus mengutamakan efisiensi, kita harus mengutamakan apa yang seharusnya jadi SOP atau standar operasional yang ada di dalam konteks soal gitu, atau di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hindari pendekatan yang bersifat otoriter. Jadi kita tidak boleh bertengkar, kemudian mengabaikan masalah. Jadi kalau ada suatu masalah di dalam soal, kemudian ada mengabaikan, menghindari, udah itu bukan jawabannya Bapak Ibu. Atau tidak etis. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut di soal? Langsung ke soal saja ya, nanti berkembangnya di soal ya. Ya.
Oke, Ada sebelum pertanyaan bertanya, Pak. silakan. Ya, perkenalkan nama saya Novita dari alumni PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Saya kan kemarin baru mengerjakan TO yang dari Bapak. Itu ada beberapa soal, Pak, untuk di bagian Mansoswa. Itu ada dua pilihan yang sangat mendekati gitu. Kebetulan saya jawabnya itu kan ada dua soal, yang satu benar tapi yang satu salah. Dengan inti dalam soalnya seperti ini, jika kita dihadapkan begitu dengan suatu pilihan di ketika ada pekerja yang tidak sesuai gitu, nah itu kita kan harus menegur gitu, tetapi harus sesuai dengan aturan. Nah, tapi di pilihan jawabannya itu kita menegur terus mencari solusinya. Nah, tapi di opsi jawaban lain ada kita menegur tapi dilaporkan dulu ke atasan gitu. Nah, itu yang Oke. betul itu sebenarnya yang apakah harus melibatkan atasan langsung ataukah bisa secara dari kita sendiri? Karena kan di sini posisinya misalkan kita melihat dulu gitu, kalau kita bisa selesaikan dulu ya kita selesaikan dulu gitu, jadi tanpa melibatkan atasan gitu. Karena kemarin banyak Pak jawaban-jawaban yang muncul seperti itu, jadi saya sendiri agak sedikit rancu begitu. Terima kasih. Oke, siap. Nanti kita berkembang di soal ya. Jadi memang ada di posisi-posisi ketika kita menegur itu harus melibatkan atasan dan ada yang tidak melibatkan atasan. Nah, itu ada situasi-situasi tertentu. Kalau konteksnya misalnya sudah jelas SOP-nya dan Bapak Ibu menjadi petugas utama di situ dan sudah ada kesepakatan rapat bahwa ini ada aturannya atau ada juknisnya, itu kita tidak perlu ke atasan. Yang mau ke atasan itu apabila sesuatu yang terjadi dalam satu ruangan misalnya atau dalam satu kejadian misalnya, maka jadi tergantung situasi. Nanti kita akan cari soal-soal yang seperti itu, akan kita bandingkan ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita pecahkan di pertemuan berikut di posisi mana kita harus melibatkan atasan dan di posisi mana kita tidak perlu melibatkan atasan. Di VT di TikTok saya juga ada satu soal. Oke ya, nanti kita ke depan ya. Ini pertemuan awal kan? Kita ke dasar dulu, jangan langsung ke sana, Bapak Ibu. Biar biar enak kalau kita langsung ke atas, Bapak Ibu. Kemarin saya dari nol itu bentar ya sebelum kita lanjut. Gak apa-apa kan biar terlalu malam ya. Kemarin saya mulai dari nol, dasar sekali. Apa coba? Ya, mulutnya ibu-ibu. Ini soal tidak berbobot gitu. Padahal harus dari bawah dulu, jangan langsung kalau kalau kita itu dari nol jangan langsung ke 10 gitu. Oke, kita lanjut ya. Nanti belakangan ya kita bahas itu. Saya berikan 2 menit untuk Bapak Ibu, silakan menjawab di kolom komentar. Mohon uh, mic-nya dinonaktifkan dulu dan agar tidak mengganggu orang lain. Ada nomor 1. Ini soal yang sudah pernah dibahas di tahap 1. Nanti pertemuan berikut itu soal yang baru. Oke, silakan dijawab.
Oke, sudah. Oke ya, jawabannya ada di opsi A dan B yang banyak menjawab. Banyak menjawab di opsi A dan B ya. Bentar Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Jangan deh. Oke, kita bahas Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu dalam soal manajerial itu kita yang pertama yang harus kita lihat bahwa ini soal apa, ini aspek apa Bapak Ibu. Ini aspek apa gitu. Ini kan di dalam soal seorang pegawai baru di instansi Anda memiliki potensi besar tetapi merasa kesulitan beradaptasi dengan budaya organisasi. Ia sering terlihat bekerja sendiri tanpa berkolaborasi dengan tim. Akhirnya membuat hasil kerja kurang optimal. Anda sebagai atasan, nah Bapak Ibu sebagai atasan nih, Anda sebagai atasan ingin memastikan bahwa ia tidak hanya berkembang secara individu, tetapi juga mampu berkontribusi dalam tim. Artinya harus ada kerjasama tim. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ingat Bapak Ibu, si pegawai baru ini punya potensi. Berarti harus kita kembangkan. Ini merupakan soal pengembangan diri dan orang lain. Artinya, ketika kita menjadi pimpinan, Bapak Ibu, ketika ada potensi besar, jangan kita memindahkan Bapak Ibu. Ini saya ke jawaban yang salah dulu. Jangan kita memindahkan. Kenapa kalau kita memindahkan? Artinya kalau kita memindahkan si pegawai baru ini Bapak Ibu, kita mengabaikan peluang untuk mengembangkan potensi di posisi saat ini. Karena di dalam konteks soal bahwa ada potensi besar, tetapi dia masih kesulitan di dalam beradaptasi. Jadi harus kita carikan solusi bagaimana mengembangkan diri si pegawai ini. Opsi C, ini jelas satu Bapak Ibu ya. Opsi C, memberikan penilaian tegas pada akhir masa percobaan untuk menentukan apakah ia layak. Ini Bapak Ibu, kita jangan terlalu ketika ada sesuatu yang hal seperti ini, kita jangan terlalu berorientasi pada hasil ya. Pada hasil akhir tanpa kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Jadi menjadi pimpinan, kita harus memberikan kesempatan orang lain harus berkembang untuk di jenjang karirnya. Ini salah. Nah, banyak yang jawab A, ada juga yang jawab B. Memberikan pelatihan intensif kepada pegawai baru tersebut agar ia lebih memahami perannya dalam organisasi. Oke, Bapak Ibu, bagian A ini relevan. Ini sesuai dengan konteks soal. Tetapi Bapak Ibu, bagian A ini hanya mencakup pengembangan individu tanpa memfokuskan pada integritas di dalam tim. Coba kita bandingkan. Karena memahami perannya dalam organisasi, artinya ini hanya untuk dirinya sendiri ke organisasi. Gitu. Tidak untuk, jadi ketika kita mengembangkan diri orang lain, ingat Bapak Ibu, ketika kita mengembangkan diri orang lain, maka pengembangan dirinya harus berkelanjutan. Jangan hanya fokus ke dalam organisasi saja. Dan satu lagi bahwa di dalam soal ini ada kata kunci bahwa ia kesulitan beradaptasi. Oke, bisa Bapak Ibu lihat di soal ada beradaptasi, di poin B juga ada masa adaptasi. Menugaskan seorang mentor dari tim senior untuk membimbing pegawai baru selama masa adaptasi. Kalau ini kita langsung pada orientasi ke integritas Bapak Ibu di bagian A. Saya hapus dulu. Di bagian A ini kita langsung ke integritas, kita harus langsung ke hasil. Tidak, Bapak Ibu jangan. Kalau di dalam konteks soal di sini kan konteks soal bahwa dia punya potensi besar, namun dia kesulitan dalam beradaptasi. Ya, yang harus kita bangun itu bagaimana membimbing dia untuk di masa-masa dia beradaptasi ini dia mampu berkontribusi di dalam tim. Kalau ini Bapak Ibu ini langsung pada
Ini relevan, Bapak Ibu, bagian A ini relevan, tetapi ini hanya mencakup pengembangan individu tanpa memfokuskan pada integritas dalam tim. Belum tentu ketika kita memberikan pelatihan intensif kepada pegawai baru agar dia lebih memahami perannya dalam organisasi. Di sini dia paham terhadap organisasi, dia punya potensi besar, tapi dia tidak mampu beradaptasi. Maka yang jawaban paling tepat itu B, di mana menugaskan mentor dan tim senior untuk membimbing pegawai baru selama beradaptasi. Ingat, adaptasi, ada kata kunci di situ, Bapak Ibu. Bagaimana? Silakan dikomentari, Bapak Ibu. Tidak bisa bersuara ya, dikunci sama ada soal mantap terkait mengerti Pak, fokus kata kunci. Mantap. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Jadi Bapak Ibu gini, sebelum kita lanjut. Bapak Ibu, kita harus pahami konteks soal, kita harus ingat bahwa oh ini pengembangan diri. Artinya ketika ada soal pengembangan diri, kemudian Bapak Ibu menjadi atasan, jangan orientasinya kepada hasil, langsung ke organisasi. Jangan. Kayaknya kalau jadi pimpinan seperti itu ya maunya yang baik-baik saja tanpa memperlihatkan pengembangan diri si pegawainya, si staf barunya. Membingungkan jawabannya. Alhamdulillah jadi paham. Lanjut Pak. Oke. Bentar. Jangan dilanjutkan dulu. Kita laman. Kalau Bapak Ibu yang belum makan, silakan sambil makan juga tidak masalah. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Tulis di kolom komentar lanjut. Kalau Bapak Ibu tidak bisa bersuara. Lanjut. Oke. Soal nomor 2. Oke. Oke, kalau ada yang jawab A sungguh terlalu, tapi jawabannya semua benar. B. Mari kita bahas. Anda, ini kan integritas, Bapak Ibu ingat di dalam integritas itu bagaimana kita harus peka, bagaimana kita harus bekerja sama, bagaimana kita harus memastikan sesuatu yang benar, kemudian kita laporkan kepada atasan. Mohon jangan share screen yang lain ya, nanti akan terblokir. Yang lain tidak usah otak-atik, Bapak Ibu yang dimohonkan yang bisa share screen hanya saya. Oke ya, jadi ketika kita menemukan masalah ini ya, mari kita bahas. Anda, jadi Bapak Ibu adalah seorang pegawai baru yang baru saja dipromosikan menjadi kepala bagian. Kepala bagian. Dalam minggu pertama, Anda menemukan laporan bahwa terdapat manipulasi data anggaran di bagian yang dipimpin. Tindakan ini dilakukan oleh beberapa staf lama untuk mencapai target fiktif sebagai pimpinan. Nah, Bapak Ibu kan sudah jadi pimpinan nih, kepala bagian. Sebagai pimpinan, langkah apa yang Anda ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ingat, Bapak Ibu, kita harus menjaga keharmonisan tim. Kita harus menjaga keharmonisan tim.
Ingat Bapak Ibu, ketika kita mendapat soal yang perlakuannya negatif dan itu harus kita tolak, artinya kita harus eh, mengeliminasi jawaban yang negatif, membiarkan, tidak perlu dibahas, tidak perlu kita baca, ini langsung kita eliminasi, membiarkan kasus ini tidak boleh dibiarkan. Oke, itu yang pertama. Mengambil langkah koreksi sendiri, jangan Bapak Ibu ingat kita ada atasan, kita hanya kepala bagian. Kita punya hak yang lebih di atas, melapor kepada orang yang lebih di atas kita. Berarti sudah kelihatan ini salah, negatif dua-duanya. Memanggil staf ini relevan Bapak Ibu, memanggil staf yang terlibat secara individu dan memberikan peringatan lisan agar kejadian ini tidak terulang. Kenapa ini tidak benar? Kenapa ini poinnya 3 Bapak Ibu, bukan 4? Kenapa? Karena di bagian A ini tidak cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan, Bapak Ibu. Kita hanya memanggil staf dan menegur secara lisan, peringatan lisan agar kejadian tidak terulang. Tidak boleh, jangan kasihani. Jangan membawa perasaan di dalam, jangan baper di dalam tindakan-tindakan seperti ini, Mas, karena ini tindakan kriminal, manipulasi. Oke, jadi ini Bapak Ibu, kita harus benar-benar memposisikan diri, harus taat, harus adil, memang harus peka. Memanggil staf, di sini kan hanya peringatan lisan, Bapak Ibu, lisan. Di sini hanya peringatan lisan, agar kejadian ini tidak bisa terulang. Ini bisa jadi terulang kalau tidak ada efek jerah. Oke, karena ini sudah manipulasi data. Ada situasi-situasi tertentu ya kita cukup menegur dulu. Tapi ini tidak boleh manipulasi data. Untuk menjaga keharmonisan bagaimana? Kita investigasi dulu kasusnya secara mendalam. Kemudian kita pastikan faktanya apa benar atau tidak. Setelah dinyatakan benar, lalu kita melaporkan hasilnya kepada atasan, karena kita baru kepala bagian, jangan jadi atasan. Nah, inilah posisi kita Bapak Ibu sebagai bawahan dan harus tetap ke atasan dulu karena ini sudah tindakan yang dilakukan staf lama merupakan manipulasi data. Jadi posisi kita harus tetap langsung menginvestigasi dan ke atasan. Tidak boleh kita hanya memanggil secara lisan, Anda siapa gitu. Jadi gitu, kadang kita harus memang benar-benar memposisikan diri gitu. Tidak boleh kita harus kasihan, memanggil staf, oh sudah ditegur aja. Pak, jangan begitu dong. Lain kali ini jangan dimanipulasi, tidak boleh. Ini persoalan data, Bapak Ibu. Jangan yang apa yang kita inginkan ya Bapak Ibu, tetapi sesuai dengan konteks soal. Bisa Bapak Ibu, kenapa jawabannya B? Kenapa jawabannya C, bukan C, menunda solusi itu? Ini bukan solusi Bapak Ibu. Jadi ini kita mengorbankan integritas, kemudian melanggar, kalau kita mengambil langkah koreksi sendiri, ini berarti kita melanggar akuntabilitas. Kita tidak boleh bekerja sendiri, kita harus teamwork. Oke, apakah bisa dipahami kalau terlalu cepat atau tidak dipahami oleh Bapak Ibu? Mohon disampaikan. Itu ya, jadi pertanyaan di awal tadi sudah terjawab. Di mana kita harus memposisikan diri untuk ke atasan dulu, tanpa harus ambil tindakan sendiri. Oke, Alhamdulillah semua tadi jawabannya benar. Ini baru pertemuan awal, tenang, masih soal-soal yang sangat mudah. Selanjutnya. Anda ditaruh posisi baru di instansi Anda yang memberikan yang lebih besar. Anda harus menutupi praktik nepotisme. Anda harus menutupi praktik nepotisme. Di unmute Ibu, di unmute Ibu ya. Yang lagi di unmute dong, di unmute. Bukan cuma Ibu yang mau latihan di mute, soal. Di mute. Mute, Ibu, mute. Ibu mau dideng. 1 menit ya, 1 menit. Atau terlalu lama kalau 1 menit, jangan terbiasa dengan 1 menit 1 soal Bapak Ibu ya. Ini jangan sampai 1 menit ini udah selesai. Ini mudah.
Ini kelihatan jawabannya. Biar langsung kita eliminasi, ini kelihatan. Oke, udah hebat-hebat Bapak Ibu ya. Jawabannya sudah semua benar. Masih ada yang menjawab salah ya. Oke, kita lanjut. Masih dengan integritas. Bapak Ibu ditawari posisi baru di instansi, Bapak Ibu, yang memberikan tunjangan lebih besar. Tetapi syaratnya adalah Anda harus menutupi praktik nepotisme yang dilakukan oleh pimpinan saat ini. Oke, berarti ini kita harus menolak. Jangan menerima nepotisme, korupsi, kolusi. Punya hal-hal yang negatif harus ditolak di dalam manajerial. Jika Anda menolak, ini kan sudah disampaikan. Jika Anda menolak, Anda tahu bahwa peluang promosi karir Anda bisa tertutup. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, yang penting kita jujur yang diminta. Meskipun pada kenyataannya tidak. Oke ya, jangan berbicara kenyataan, tapi kita berbicara pada konteks soal. Jadi kalau Bapak Ibu menolak, nanti promosi karir Bapak Ibu ya udah biasa. Anda bisa tertutup, bagaimana Anda bersikap? Kalau ini kita harus menolak, Bapak Ibu, artinya kita buang, bagian B kita buang, bagian C kita buang, tidak perlu kita baca. Oke? Bisa kan? Tidak perlu kita baca lagi kalau ada yang menolak. Tapi tunggu dulu, kita lanjutkan. Nah, berarti ini bukan menolak ya, tapi menerima atau menolak? Coba. Apa yang kita buang? Menerima atau menolak? Ya menerima yang dibuang, Bapak Ibu. Jangan menolak. Kalau menolak Bapak Ibu buang, artinya Bapak Ibu menerima nepotisme. Iya. Oke. Jadi yang dibuang adalah menerima. Meskipun kenyataannya gitu. Oke, tidak perlu kita sambung. Jadi jawaban yang menerima kita buang. Tersisa jawaban yang menolak. Ya, jadi jangan. Jadi harus paham konteks soal. Menolak tawaran tersebut dan melaporkan praktik nepotisme kepada pihak yang berwenang. Ini betul. Jadi B ini adalah langkah yang mencerminkan keberanian. Jadi Bapak Ibu harus berani, harus komitmen, dan harus adil di awal tadi pada saat pembahasan materi. Kita harus adil, kita harus berani. Berani melaporkan, gak masalah. Tidak perlu takut dengan jenjang karirnya, aman selama kita berada pada posisi baik. Tetap jenjang karir akan bisa diatasi di dalam konteks soal, tidak dalam kenyataan. Tapi kita jangan berbicara kenyataan. Menolak tawaran tersebut, tetapi tidak mengambil langkah lebih lanjut untuk menghindari konflik. Tidak boleh, Bapak Ibu. Artinya bagian D ini menunjukkan ketidakberanian dalam menghadapi masalah. Ini sudah terlihat. Jadi kalau ketemu soal begini, Bapak Ibu, dan ini banyak soal-soal seperti ini. Kalau ketemu dengan soal seperti ini, ya udah menerimanya langsung dieksekusi, dieliminasi. Oh tidak, saya tidak boleh menerima. Saya harus buang itu menerimanya. Jadi dieliminasi. Bisa kan Bapak Ibu ya? Jadi kita harus buang, kita tidak boleh menerima. Kalau kita menerima, artinya ya udah memang kita pada kenyataannya suka dengan nepotisme. Jadi kita buang dan menolak tawaran, tetapi nggak usah pakai tetapi, langsung menolak tawaran tersebut dan kita laporkan praktik yang tidak baik ini. Lanjut. Oke, aman. Masih muda. Nanti di pertemuan berikut insya Allah. Silakan. Oke, ada yang jawab C. Masih ada yang jawab. Oke, A, B. Masih variasi jawabannya ya. Kalau masih variasi berarti masih belum.
harus jawabannya harus satu aja gitu. Kalau masih ada jawaban variasi ya tidak bisa. Oke Bapak Ibu, ini wawancara ya. Apa tadi Bapak Ibu, kita harus empati ya. Ingat, kita harus mencerminkan empati, kepekaan terhadap kebutuhan semua orang, terhadap orang di sekeliling kita. Coba kita bahas. Dalam pelaksanaan program pelatihan kerja, Anda menemukan bahwa beberapa peserta tidak mendapatkan perhatian, sedangkan kita dituntut untuk empati, kemudian kita harus peka, peka terhadap orang lain, peka terhadap lingkungan, yang cukup. Jadi ini ada beberapa peserta yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pelatih. Karena pelatih lebih fokus pada peserta yang sudah memiliki keterampilan dasar. Akibatnya, Bapak Ibu, peserta dengan keterampilan rendah merasa terabaikan dan tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pelatihan ini. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan program ini lebih inklusif, Bapak Ibu? Kalau kita ke A, misalnya, menginstruksikan pelatih untuk memberikan perhatian yang sama kepada semua peserta terlepas dari tingkat keterampilan mereka. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini baik. Ini baik, ini bagus. Tetapi sulit untuk diterapkan secara efektif jika memiliki tingkat keterampilan yang sama. Kalau kita sama ratakan, Bapak Ibu, jadi ini salah. Bagian C misalnya. Menyusun ulang kurikulum pelatihan agar lebih mudah diikuti oleh peserta dengan tingkat keterampilan berbeda. Bagian C ini akan membutuhkan waktu, Bapak Ibu. C ini akan membutuhkan waktu kalau kita menyusun ulang. Ingat, jangan buang-buang waktu, kita harus efisiensi tadi yang di awal, bukan efisiensi yang sekarang lagi dibahas ya Bapak Ibu. Bagian D, menugaskan asisten pelatih untuk membantu peserta dengan keterampilan rendah selama sesi berlangsung. Bagian D ini relevan, bagus, tetapi ini memerlukan dukungan tambahan dari tenaga pelatih juga, Bapak Ibu. Kenapa dia B poinnya 4? Karena B ini, Bapak Ibu, membuat sesi pelatih tambahan khusus untuk peserta dengan keterampilan rendah agar mereka dapat mengejar ketertinggalan. Kenapa? Ingat, kita harus dituntut empati, kita harus dituntut kepekaan terhadap orang lain. Mereka ini punya keterbatasan. Beberapa peserta ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Oke, mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Ingat, kita harus peka. Jadi B ini, Bapak Ibu, kenapa B? Ya, inklusif. Kenapa B? Karena B ini mencerminkan empati dan kepekaan terhadap kebutuhan peserta dengan keterampilan rendah. Jadi sesi tambahan, Bapak Ibu, sesi tambahan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengejar ketertinggalan tanpa mengganggu pelatihan utama. Dan ini artinya kita menghargai mereka. Ingat, kita harus empati, kita harus peka, kita harus menghargai. Ingat, di sini lebih inklusif. Jadi jangan A, kalau kita menginstruksikan pelatih untuk diperhatikan sama, beda Bapak Ibu, jangan. Jadi kita harus mengadakan sesi latihan tambahan. Gimana kalau yang memiliki keterampilan dasar juga mau ikut tambah? Udah, itu nanti di dalamnya si pelatih. Tambah biaya enggak? Enggak, itu tidak akan tambah biaya. Nanti tidak ada konteks soal di dalam sini. Konteks soal di sini yang diminta apa yang Anda lakukan untuk memastikan program lebih inklusif. Hanya tambahan waktu di sini menyusun ulang, nanti tambahan waktu. Berarti yang langsung betul, yang benar-benar langsung dilakukan, tindakan apa gitu. Oke? Bapak, tapi apakah soal ini tidak memerlukan solusi jangka panjang? Apakah tidak memerlukan solusi jangka panjang? Bapak Ibu, di sini tidak ada jangka panjang dan jangka menengah ya, itu nanti belakangan ada konteks lain.
Kalau kalau ini nantinya ada di sini, misalnya akibat, kan isi akibatnya. Akibatnya peserta dengan keterampilan rendah ini merasa terabaikan. Di sini yang diperlukan bukan apa. Jadi mereka yang punya keterbatasan keterampilan rendah ini diabaikan. Artinya kita fokus pada empati dan fokus pada kepekaan terhadap orang lain. Ini ingat, ini wawancara Bapak Ibu. Oke ya, jadi belum, kita jangan lari ke situ. Kita jangan lari ke situ. Hati-hati. Jadi artinya kita harus peka terhadap mereka ini yang keterampilan rendah. Harus peka. Masih bingung antara B dan A, karena kalau menambah asisten pelatih juga membantu. Betul, membantu Bapak Ibu. Mana B dan A? B ini tidak, memang menginstruksikan pelatih ini tidak boleh kita harus menyamaratakan. Mereka sudah di keterampilan dasar, sedangkan ini masih di keterampilan rendah. Bapak Ibu ingat, kita hanya yang diperlukan di sini hanya perlu menghargai mereka yang rendah. D. Kalau D ini, Bapak Ibu ini udah lari menugaskan asisten pelatih untuk membantu peserta, ini hanya asisten. Bapak Ibu, ujung-ujungnya asisten pelatih ini ya butuh pelatih. Harus ada dukungan tambahan dari pelatih juga. Kalau kita kurikulum disusun ulang, Bapak Ibu, ini akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mengaplikasikannya atau mengimplementasikan. Menyusun ulang kurikulum pelatihan agar lebih mudah diikuti oleh peserta dengan tingkat keterampilan yang berbeda. Ini sudah bukan pada konteks, Bapak Ibu jauh. Kenapa? Karena kita di sini yang ingat Bapak Ibu, ini bukan soal manajerial, ini soal wawancara. Ingat, sudah saya kasih sini kata kuncinya empati dan peka. Bang Adi, Ya, izin Bang Adi. siap. Ini kita udah mulai ya yang untuk guru yang Bang Adi, maaf baru bergabung nih. Ini manajerial sesuai jadwal. Oke, siap Bang Adi. Buat poin perjawaban, saya tidak mau membuat poin perjawaban. Itu saya tidak pernah ya membuat poin perjawaban ya. Kenapa? Agar Bapak Ibu terbiasa dengan jawaban yang paling tepat gitu. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan jawaban yang paling tepat, maka Bapak Ibu ketika salah itu ada di poin 3 salahnya. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan ini poin 1, poin 2, poin 3 bakalan akan salah menjawab. Jangan terbiasa dengan oke Bapak Ibu ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, jangan. Jangan membuat poin kalau di dalam kelas saya itu aturan saya. Mohon maaf ya, saya tidak mengiyakan kalau yang itu karena terbukti kemarin ada yang sempurna manajerial, sosial kultural, dan wawancara karena tidak terbiasa dengan poin per poin itu. Oke Bapak Ibu ya, jadi di sini sengaja sudah disampaikan bahwa ini adalah wawancara. Artinya kita harus butuh memperlihatkan empati dan peka terhadap orang lain, terhadap kebutuhan peserta. Oke, bisa? Ya, benar jawabannya. Paham, Pak? Oke, kita lanjut. Baru nomor 5 nih, Bapak Ibu. Jangan kelamaan. Nah, ini lagi. Oke, ini soal mudah. Langsung kita bahas, biar cepat. Ingat Bapak Ibu, yang negatif itu harus kita buang. Tanpa membaca soal, kalau Bapak Ibu menemukan jawaban yang negatif, mengabaikan, itu langsung dibuang. Ini salah. Ini negatif, mengabaikan. Kita lihat. Anda, jadi Bapak Ibu bekerja di instansi yang menangani pengolahan data yang sensitif, data sensitif masyarakat, seperti data kesehatan, data ekonomi. Seseorang rekan meminta akses ke data tersebut untuk keperluan pribadi yang tidak terkait dengan tugas resmi.
Rekan tersebut berjanji tidak menyalahgunakan. Dia hanya berjanji, ingat. Meskipun berjanji, ya tahulah janji-janji manis seperti apa. Tetapi permintaan ini jelas melanggar aturan. Artinya kita harus menolak. Cuman satu jawaban menolak, Bapak Ibu. Memberikan, dibuang, menyarankan lah, nggak usah. Langsung ditolak. Karena ini jelas melanggar. Yang namanya melanggar harus kita tolak. Udah semudah itu sebetulnya kalau Bapak Ibu paham. Jadi ada Bapak Ibu akan ketemu dengan soal-soal yang yang cepat. Satu nomor itu tanpa berapa detik itu bisa langsung Bapak Ibu jawab. Ada soal-soal yang Bapak Ibu butuh penalaran yang kuat. Jadi akan berbeda nantinya penggunaan waktu. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika melanggar, misalnya kalau dalam konteks soalnya, di dalam pertanyaannya, tetapi permintaan ini jelas melanggar. Artinya kalau hanya ada satu menolak, ya udah nggak usah dibaca lagi. Cuma satu menolaknya, ya berarti ini. Kecuali ada dua menolak atau ada tiga, berarti harus kita baca lagi menolaknya. Misalnya B menolak, C menolak, dan D ini mengabaikan. Maka ketiga ini baru kita baca semua. Tapi kalau ketemu dengan soal yang hanya ada satu menolak, artinya ya udah ini melanggar, harus ditolak, menolak permintaan tersebut dan melaporkan tindakan rekan kepada atasan sesuai dengan prosedur. Begitu. Pak, Oke, siap. mau bertanya kan ini terkait dengan soal wawancara. Kan wawancara ini identik dengan kepekaan. Nah, sementara kan dan intinya menghindari konflik gitu lah yang saya tangkap kan Pak. Nah, sementara kalau menolak ini kan tentu kita konflik sama rekan itu gimana Pak? Oke, jadi wawancara itu tidak hanya peka tetapi harus jujur, berani, begitu ya. Jadi peka terhadap orang lain itu perlu, tetapi dalam konteks soal yang seperti ini, kita peka terhadap mereka yang berkebutuhan dasar, berketerampilan dasar atau berketerampilan rendah. Kalau ini Bapak Ibu tidak boleh, ini kita harus jujur atau komitmen. Ingat, di wawancara itu tidak hanya peka, tetapi ada kejujuran, ada keberanian, ada komitmen. Jadi sesuai dengan konteks soal, jangan mengingat, oh kita harus peka. Ya kalau peka, apakah kita akan menyarankan atau menerima, memberikan akses? Tidak boleh. Jadi ingat, ada di sini kata melanggar. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, sekali lagi ya. Permintaan ini jelas melanggar. Semudah ini sebetulnya Bapak. Kalau melanggar, kalau Bapak Ibu ini melanggar aturan kerahasiaan data, artinya ini kan harus ditolak. Kita harus konsisten gitu. Kita harus komitmen. Kalau ini ditolak dan di dalam opsi jawaban hanya ada satu yang menolak, berarti ini nggak usah dibaca secepat itu sebetulnya. Ya, integritas. Jadi di dalam wawancara juga ada integritas yang bersifat perlakuan gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, kemampuan berhubungan sosial. Kita baca soal. Bapak Ibu bekerja di sebuah instansi yang melibatkan kerjasama antar instansi untuk mensukseskan program pemerintah. Salah satu mitra kerja seringkali memberikan masukan yang berbeda dengan pendekatan Anda. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam rapat, memperlambat proses pengambilan keputusan. Oke, ini ya, di garis bawahi, memperlambat, kemudian ada ketegangan, kemudian memperlambat pengambilan keputusan. Anda dituntut untuk menciptakan kerja
sama yang harmonis agar program tetap berjalan. Apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan mitra tersebut? Ingat, sudah tegang, sudah rapatnya sudah lama, memperlambat proses pengambilan keputusan. Kita ke poin opsi A. Opsi A, mengadakan pertemuan informal untuk membangun hubungan personal dengan mitra kerja. Apakah ini betul? Ini kemampuan berhubungan sosial. Poin A ini Bapak Ibu baik, ini bagus. Tetapi mungkin ini tidak langsung menyelesaikan masalah kerjasama karena lagi memperlambat, lagi-lagi di sini ada memperlambat proses, sudah tegang. Apakah kita harus tetap mengadakan pertemuan formal dulu, informal? Misalnya kita break, kemudian kita bicara bincang-bincang, tidak boleh. Ingat di sini ada ya, kita harus di sini penyebab dari ini yaitu ada ketegangan, ada rapat dan memperlambat. Berarti harus dipercepat nih. Gitu. Ini salah. Cuman personal. Oke. Bagian B. Tetap pada pendekatan Anda sendiri karena Anda merasa cara tersebut yang paling benar. Ini apalagi. Jangan egois tadi. Tidak boleh egois. Jadi bagian B ini Bapak Ibu tidak mencerminkan fleksibilitas atau ini akan memperburuk hubungan. Tidak boleh. C. Membentuk tim kecil yang terdiri dari kedua belah pihak untuk mencari solusi kompromi yang dapat diterima bersama. Nah, ini tepat ini, Bapak Ibu. Tapi kita ke D dulu. Mengajukan semua keputusan kepada pimpinan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bagian D ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu ketergantungan pada pihak lain tanpa menyelesaikan tegangan yang ada di dalam rapat. Jadi hati-hati. Jadi opsi jawaban yang paling tepat itu ada di mana? Ada di C. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus membentuk tim kecil untuk yang terdiri dari kedua belah pihak biar adil. Untuk mencari solusi. Ingat kita harus berhubungan sosial dengan baik. Kemampuan kita harus baik. Kalau di sini ada solusi Bapak Ibu. Kalau di bagian B ini tetap ada pendekatan, tidak boleh mengadakan ini pertemuan secara informal juga. Ini tidak bagus. Karena tidak disebutkan kedua belah pihak. Jadi kita harus ada tim kecil, Bapak Ibu. Jadi ada solusi yang harus kita pecahkan. C. Oke, yang ada komplainnya silakan. Atau kita lanjut. Pak, next, Pak. Next. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kita harus benar-benar memposisikan diri sesuai dengan konteks soal. Kita harus memang memperhatikan, oh ini tegang, dan yang harus kita ciptakan keharmonisan kerjasama. Oke. Oke, masih ada jawaban yang salah. Alhamdulillah. 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 Oke, Bapak Ibu ya. Dalam sebuah pelatihan pegawai, seorang peserta merasa tidak nyaman karena rekannya seringkali membuat komentar bercanda yang menyinggung latar belakang etnisnya. Ingat, hubungan sosial. Meskipun komentar tersebut mungkin tidak bermaksud buruk, peserta tersebut mulai menarik diri dari diskusi kelompok.
apa yang Anda lakukan sebagai fasilitator untuk menangani situasi. Ingat, kita harus peka, kita harus menghargai, kita harus menghormati. Oke ya. Tadi ada yang menjawab A, sungguh terlalu. Menyampaikan kepada peserta yang membuat komentar untuk lebih berhati-hati dalam bercandaan. Penyampaiannya bagaimana dulu? Kalau A ini baik, tetapi hanya bersifat ini reaktif, Bapak Ibu ya. Kita terlalu over. Jangan, ini tidak disampaikan juga. Langsung disampaikan terang-terangan atau kita mengundang secara pribadi kan tidak. Artinya ini salah. Yang kedua, kalau ada kata negatif, ada mengabaikan, membiarkan, berarti D kita buang. Di sini membiarkan situasi. Tidak boleh kita membiarkan, tidak boleh kita mengabaikan. Langsung dieliminasi ini Bapak Ibu. Bagian C, memindahkan peserta yang merasa tersinggung ke kelompok lain. Tidak boleh. Artinya Bapak Ibu, kita tidak menyelesaikan masalah utama, yaitu apa? Sudah menyinggung latar belakang etnis. Kalau kita hanya memindahkan, artinya kita mengabaikan masalah utama, di mana kita harus menghargai, kita harus berhubungan sosial dengan baik. Berarti yang paling tepat itu ada di opsi C, di mana bahwa mengadakan sesi diskusi tentang keberagaman untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap sensitivitas sosial. Kenapa bagian C? Bagian C ini adalah langkah terbaik karena mencerminkan kemampuan berhubungan sosial dengan meningkatkan kesadaran pada seluruh peserta tentang pentingnya menghormati keberagaman. Mudah kalau sosial kultural mah mudah. Ingat, mengabaikan, membiarkan, tidak peduli, tetap langsung dieksekusi, dibuang. Itu bukan jawaban. Jadi D itu tidak perlu Bapak Ibu baca, langsung dibuang opsi D. Oke, next. Baru 7 soal. Oke, lanjut. Oke, silakan dijawab. Sambil menjawab, saya membaca soal. Biar tidak lama. Kasihan yang di bagian timur. Wita. Anda adalah seorang kepala tim dalam sebuah proyek yang melibatkan beberapa divisi. Salah satu anggota tim di divisi lain merasa bahwa pendekatan sering tidak didengar saat rapat. Oke, ini berarti sering mengabaikan. Artinya kita harus membangun komunikasi. Kita bangun komunikasi yang baik. Nah, sebagai seorang pimpinan, bagaimana Anda menangani situasi ini agar anggota tim merasa dihargai? Jadi mengkomunikasi yang baik agar semua merasa dihargai dan kembali termotivasi. Apa tadi kita eliminasi jawaban yang tidak, yang negatif, membiarkan. Oh, mohon maaf, ini memberikan. Kita baca dulu berarti. Membiarkan. Oh iya, tidak, membiarkan. Kita buang. A. Mengatur pertemuan individu dengan anggota tim tersebut untuk mendengarkan keluhnya secara langsung. Kita simpan. Kemudian B. Membuat aturan baru di rapat agar setiap anggota wajib memberikan. Kalau bagian B ini Bapak Ibu, kita membuat aturan baru lagi, kemudian kita harus memberikan pendapat. Ingat Bapak Ibu di sini bahwa tidak pendapatnya sering tidak didengar. Artinya kita harus eksekusi nih, kita harus tindakan langsung harus kita atasi masalah ini biar segera teratasi. Bahwa mereka dianggap dihargai dan akan kembali termotivasi divisi lain itu ya, yang divisi itu ya. Kalau bagian C, memberikan motivasi lalu penghargaan khusus saat anggota tersebut menunjukkan peningkatan, tidak boleh, Bapak Ibu. Artinya kita keluar dari konteks.
Artinya di sini tidak dihargai, kita harus bangun komunikasi yang baik, membiarkan. Jadi mengatur pertemuan individu dengan anggota tim. Jadi harus kita atur dengan anggota tim yang tadi ya, tim yang merasa tidak didengar ya, kita bangun, kita adakan pertemuan untuk membangun komunikasi, kemudian untuk kita dengar keluhnya seperti apa secara langsung. Jadi kita harus mendengar keluhan agar kita membangun. Jadi kita bangun komunikasi yang baik. Ini komunikasi yang baik, Bapak Ibu. Kalau kita memberikan motivasi melalui penghargaan tidak bisa. Mereka di sini diabaikan dalam rapat. Membuat aturan baru, apalagi jangan seolah-olah kita buat aturan baru, membuat kurikulum baru. Itu jangan selalu ke situ ya Bapak Ibu. Karena kita harus di sini dituntut membangun komunikasi. Oke, berarti tadi sudah. Karena ada soal tadi menolak dan kedapatan dengan soal seperti ini semua benar nih. B, 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 B. Oh, ada yang C. Masya Allah. Oke, C. Oke, seorang rekan kerja meminta Anda menandatangani dokumen laporan yang Anda tidak pahami sepenuhnya. Rekan tersebut meyakinkan bahwa ini hanya formalitas belaka dan tidak ada resiko yang terkait. Namun, Anda merasa tindakan ini berpotensi melanggar aturan jika ternyata dokumen tersebut bermasalah. Apa yang Anda lakukan? Ingat Bapak Ibu, ketika kita disuruh ke sesuatu yang tidak sesuai aturan, maka itu ditolak, diabaikan, dibuang. Menandatangani oke kita buang, menyampaikan kepada atasan jangan langsung ke atasan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu langsung ke atasan bagian C ini dapat menjadi opsi tambahan nanti pada posisi berikut. Jangan ke C, ini nanti di selanjutnya. Ini kalau C ini Bapak Ibu bukan langkah pertama. Ingat, ini bukan langkah pertama. Jadi langsung ditolak. Seperti yang tadi gitu. Udah, berarti benar. Ada keterkaitan dengan soal yang tadi Bapak Ibu. Sengaja masih dimunculkan menolak agar semua menjawab B. Dan ternyata sudah full B. Kita lanjut. Betul. Kalau melanggar ya ditolak gitu. Next, Pak, pembahasannya, Pak. Bentar. Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ketemu dengan soal seperti ini, maka apa yang harus kita pikirkan apa? Di mana kita harus mengambil langkah mencerminkan pengembangan diri dan orang lain dengan mengutamakan nilai-nilai kolaborasi atau kerjasama tim. Kita baca. Anda adalah seorang kepala divisi yang memiliki tim beranggotakan individu-individu dengan kompetensi yang berbeda-beda. Salah satu anggota tim Anda, seorang pegawai berpengalaman, cenderung menolak memberikan pelatihan kepada anggota junior karena merasa bahwa berbagi pengetahuan akan menurunkan keunggulannya dalam tim. Nah, ini hati-hati dengan orang-orang seperti ini ya, yang tidak mau berbagi. Hal ini menghambat pengembangan kemampuan anggota junior untuk mempengaruhi kinerja tim. Apa yang harus Anda lakukan sebagai kepala divisi? Kalau kita D, mengalihkan tugas pelatihan kepada anggota tim yang lain, Bapak Ibu, ini artinya menghindari masalah utama tanpa menyelesaikan yang ini, yang kompetensi yang berbeda-beda. Ingat, ini pengembangan diri dan orang lain. Kalau kita ke C, jadi C dan D itu sama. Jadi artinya kita menghindari masalah utama, yaitu pengembangan diri, harus kita kembangkan.
Kemudian, kalau kita yang D, memberikan insentif tambahan kepada pegawai yang berpengalaman, Bapak Ibu, ini efektif tetapi hanya bersifat materialistis. Dan ini hanya sementara. Jadi, harus kita mengadakan sesi diskusi bersama tim untuk menekankan pentingnya kolaborasi dan berbagi pengetahuan dalam menciptakan tujuan bersama, karena harus pengembangan diri dan orang lain. Ingat, kita tidak boleh egois. Jadi ketika kita di posisi senior dan punya pengetahuan lebih, maka kita harus berbagi. Itu intinya Bapak Ibu. Kalau kita ketemu dengan pengembangan diri, kita ketemu dengan situasi seperti ini. Jadi sebagai pimpinan kepala divisi, maka kita akan mengadakan sesi diskusinya untuk bagaimana menciptakan tujuan bersama, kolaborasi, kerjasama tim, teamwork yang tadi di awal sudah dijelaskan. Sudah habis soalnya. Oh, masih ada. Nah, ini empati. Oke, Bapak Ibu, ini empati Bapak Ibu ya. Ada yang jawab salah di atas. Jangan pernah kita membagi tanggung jawab orang lain ke orang lain. Jangan pernah kita membagi tanggung jawab pegawai lain ke tim lain. Itu yang pertama. Jadi membantu tim itu tidak harus memberikan dukungan. Jadi ini harus dukungan emosional Bapak Ibu ya. Ini dukungan emosional. Ingat, kita harus mendukung secara emosional terhadap pegawai ini. Oke, jadi di lingkungan kerja Anda ada seorang pegawai yang baru saja kehilangan anggota keluarganya dan terlihat kehilangan semangat dalam bekerja. Artinya dia butuh apa? Butuh dukungan emosional Bapak Ibu dari pimpinan dan rekan kerja. Inilah yang namanya empati Bapak Ibu. Rekan-rekan kerja lainnya mulai merasa terganggu karena pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Anda sebagai atasan ingin membantu pegawai tersebut tanpa mengabaikan kebutuhan tim. Ingat Bapak Ibu yang jawab B tadi, tanpa mengabaikan kebutuhan tim. Apa yang Anda lakukan? Berarti kalau tanpa mengabaikan kebutuhan tim, kita tidak boleh membagi sebagian tanggung jawab. Jangan dibagi gitu. Karena dia bukan butuh untuk dibantu pekerjaannya, tapi dia butuh dukungan emosionalnya. Oke? Dia butuh dukungan emosional. Memberikan waktu cuti tidak boleh. Jadi kalau kita memberikan waktu cuti ini baik, tapi ini hanya memberikan solusi sementara, ya tidak bisa. Artinya kita tidak mendukung secara emosional. Kalau kita meminta tim untuk bersabar dan memberikan ruang kepada pegawai tersebut agar dapat pulih secara alami, ini betul Bapak Ibu. Tapi ini kurang proaktif. Artinya kita harus empati dan kita harus proaktif. Ini salah. Kita harus aktif gitu. Kita harus memberikan solusi emosional gitu. Dukungan emosional. Jadi opsi yang paling tepat adalah C, di mana kita harus diskusi dengan si pegawai ini secara pribadi. Kemudian kita harus mendengarkan bagaimana seperti Bapak Ibu kan ketika punya masalah, yang Bapak Ibu butuhkan orang lain yang mampu mendengar, yang mampu menerima, yang kemudian kita tawarkan solusi-solusi secara dukungan secara emosional. Oke, siap yang mau keluar. Jadi jawaban yang paling tepat ini C. Jadi C ini merupakan langkah yang menunjukkan empati dengan mendengarkan perasaan pegawai tersebut. Jadi keluhan timnya diabaikan ya Pak. Iya, ini empati. Jadi begini Bapak Ibu ya. Bentar. Di sini kan kalau misalnya keluhan timnya ada di sini, coba di mana jawaban keluhan tim? Tidak ada keluhan tim di sini Bapak Ibu. Kalau kita memberikan cuti justru juga akan memperburuk suasana pada tim gitu. Kalau kita meminta tim untuk bersabar justru juga akan mengganggu gitu. Ini kan posisinya tim sudah terganggu karena
dia tidak semangat lagi. Artinya ini sosial kultural Bapak Ibu empati. Kita harus punya bisa bisa memberikan solusi emosional atau dukungan emosional. Kalau kita memberikan cuti tidak bisa karena ini akan menambah lagi masalah. Kalau kita meminta untuk tim bersabar, apalagi kalau kita membagi tanggung jawab, tidak boleh. Yang jelas di sini kita harus dukung secara emosional karena di sini. Jadi pimpinan itu harus tahu situasi dan kondisinya anggota. Jangan mentang-mentang pimpinan kemudian kita abaikan. Apakah kita harus mengerti? Iya, Bapak Ibu harus tahu bahwa ini tentang empati. Oh, ini tentang hubungan emosional. Kan ada kolomnya. Ini sudah pada soal wawancara. Bapak Ibu sudah masuk pada soal manajerial di tes nanti. Oke ah, lanjut. Lanjut 10:30. Ya udah, sudah benar semua. Sudah benar. Oke, benar semua. Langsung bahas ya, Bapak Ibu ya, mengingat waktu. Nanti kapan-kapan kita sore. Anda adalah kepala bagian yang bertanggung jawab atas proyek pengembangan infrastruktur di daerah rawan bencana. Dalam laporan bulanan terungkap bahwa proyek tersebut mengalami keterlambatan karena cuaca buruk dan kurangnya koordinasi antar tim. Sebagai pimpinan, apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas? Ingat, orientasi pada hasil. Mengurangi standar kualitas, artinya ini kita mengorbankan aspek manusiawi dan kualitas. Mengurangi standar kualitas pekerja agar bisa diselesaikan tepat waktu. Ini kita mengabaikan kualitas, Bapak Ibu. Kemudian bagian C juga sama, meminta tim untuk bekerja siang dan malam, ini kita tidak manusiawi. Kemudian bagian B, menambah jumlah pekerja ini tidak akan efisien karena mengabaikan anggaran awal yang sudah disusun atau RAPB apa namanya, rencana anggaran gitu. Yang jelas menyusun jadwal kerja baru yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi cuaca serta meningkatkan koordinasi antar tim melalui rapat rutin. Artinya kita harus evaluasi, sering-sering evaluasi karena akan berorientasi pada hasil. Itu yang ngetik C serius ah. Iya, itu C itu meminta tim untuk bekerja siang dan malam. Jangan, Bapak Ibu, ini ya saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu jadi pimpinan, jangan kita jadikan bawahan itu sebagai apa ya? Kita jadikan bawahan itu sebagai partner. Jangan sebagai partner, Bapak Ibu. Aduh, diabaikan yang begini-begini, jangan dipaksa. Kita tidak boleh otoriter. Tadi ada di awal. Manajerial tidak boleh otoriter, Bapak Ibu. Demi efisiensi waktu. Jangan. Lanjut. Langsung saya bahas ya, silakan dijawab. Mengingat waktu tadi ada yang sudah. Seorang kepala sekolah diberi tugas untuk meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional di sekolahnya. Wow. Yang selama 3 tahun terakhir selalu berbeda di bawah rata-rata nasional. Setelah melakukan analisis, ia menemukan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya motivasi belajar siswa dan minimnya partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Strategi apa, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah? Mewajibkan siswa untuk mengikuti bimbingan belajar tambahan setelah jam sekolah. Coba kita lihat. Kenapa A? Kalau kita mewajibkan, ini hanya menambah beban siswa. Bukan ini solusinya. Sebagai kepala sekolah, jangan nambah beban. Sudah tidak dapat makan gratis, ditambah beban. Salah. Bagian B.
memberikan intensif kepada guru yang mampu meningkatkan nilai siswa secara signifikan. Bagian B ini betul, Bapak Ibu, memotivasi guru. Tetapi Bapak Ibu ini tidak menyelesaikan akar permasalahan. Ya, jadi ini hanya sementara. Kalau kita naikkan insentif, ini hanya sementara. Permasalahannya apa? Yaitu selama 3 tahun terakhir ini selalu berada di bawah rata-rata. Artinya kita harus cari solusi yang signifikan. Bagian C, membuat program kolaborasi dengan orang tua. Kenapa dengan orang tua? Ingat di sini motivasi belajar siswa dan minimnya partisipasi orang tua. Artinya kita cari jawaban yang melibatkan lagi orang tua, yaitu kolaborasi siswa dengan orang tua siswa melalui workshop atau diskusi rutin. Dan ini untuk Bapak Ibu guru wajib dilakukan. Kalau kita menetapkan target nilai minimum ya, ini hanya bersifat tidak proaktif, Bapak Ibu. Tapi dulu dipaksa Pak sama sekolah sewaktu masih ada pun. Jangan dipaksa gitu. Jadi kita harus kolaborasi. Itu dulu. Kita harus membangun kolaborasi karena orientasinya kemana? Orientasinya ke hasil belajar gitu. Oke, lanjut. Tinggal 2 nomor. Ini mengelola perubahan. Biasakan membaca cepat Bapak Ibu ya. Oke, ini mengelola perubahan Bapak Ibu. Kalau kita tidak boleh menolak mengelola perubahan, tidak boleh menunda. Artinya harus kita jalankan. Jadi ketika menjadi anggota, ketika menjadi pimpinan, apa langkah terbaik gitu? Ketika kita akan diterapkan. Malam ini kita bahas. Sebagai kepala divisi, jadi Bapak Ibu sebagai kepala divisi, Anda menghadapi tantangan besar setelah organisasi Anda memutuskan untuk menerapkan sistem teknologi baru yang menggantikan prosedur manual. Namun ada yang menolak. Sebagian besar staf menolak perubahan karena merasa tidak percaya diri menggunakan teknologi tersebut. Ingat, kita fokusnya mengelola perubahan. Mereka khawatir bahwa kemampuan mereka tidak cukup. Nah, hati-hati dengan orang seperti ini harus kita kembangkan. Sehingga produktivitas mereka akan menurun. Anda diminta untuk memastikan bahwa sistem baru dapat tetap diterapkan tanpa mengganggu operasional organisasi. Ingat, harus diterapkan. Artinya kalau kita menunda, salah. Tidak boleh ditunda. Kemudian kalau kita memberikan insentif kepada staf yang mampu, ini hanya fokus pada penghargaan tanpa menangani masalah secara keseluruhan, Bapak Ibu. Bagaimana dengan mereka yang menolak tadi? Gitu. Tidak boleh. Kalau kita mengadakan pelatihan intens tentang sistem baru bagi seluruh staf agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat, apakah ini benar, Bapak Ibu? Ini juga baik. Ini baik Bapak Ibu, tetapi pelatihan saja itu tidak cukup untuk mendukung personal. Kita harus merubah. Jadi ada katanya membentuk tim perubahan yang terdiri dari staf senior, memotivasi, membantu, dan lainnya, beradaptasi. Jangan langsung ke sini, ingat Bapak Ibu, kita harus berpikir jangka panjang gitu. Jadi ini baik, tetapi pelatihan saja itu tidak cukup. Mereka butuh dampingan, mereka butuh motivasi. Jadi mencerminkan kemampuan mengelola sebagai pimpinan kepala divisi harus mampu mengelola. Kita cerminkan bahwa kita mampu mengelola perubahan secara efektif dengan membentuk tim perubahan. Perubahan, betul. Ini mudah sebetulnya, yang penting kita paham konteksnya. Nanti ya, terkecoh Ronaldo. Semakin malam, semakin lapar. Saya belum makan, habis bukan hanya makan kue Bapak Ibu.
Oke, masih dengan mengelola perubahan. Kata kuncinya kita harus melihat perubahan apa gitu. Ini ya. Jadi kan di sini harus tetap kita laksanakan, harus tetap kita jalankan ya. Berarti Bapak Ibu kita harus adakan tim perubahan. Mereka kan tidak mau berubah nih di soalnya. Mereka tidak mau berubah. Ya udah kita bentuk tim perubahan. Cara memahami konteks ya kita baca soal. Nanti ya kita bahas selanjutnya. Bentar. Kita lanjut dulu. Udah ngantuk. Oke, bagaimana kita memahami soal konteksnya? Ingat, Bapak Ibu, bagaimana kita memahami konteks? Tentu yang pertama harus kita baca dengan seksama. Ketika di sini Anda sebagai pemimpin, berarti Anda harus ingat, oh iya, saya sebagai pemimpin sekarang. Jadi, sebagai pemimpin, Bapak Ibu, ini ada inovasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan berbasis teknologi. Artinya, Bapak Ibu, di sini kita harus mengembangkan diri nih. Salah satu anggota tim menunjukkan minat besar dalam bidang teknologi, tetapi keterampilannya belum cukup untuk mendukung keberhasilan proyek. Di sisi lain, Anda memiliki anggota lain dengan kemampuan teknis yang sangat baik, tetapi kurang antusias. Dalam proyek ini, Anda ingin memaksimalkan potensi. Nah, bagaimana Bapak Ibu ingin memaksimalkan potensi semua anggota tim agar proyek berjalan lancar, Bapak Ibu? Apakah kita memberikan pelatihan teknis kepada anggota yang berminat untuk mempercepat peningkatan? Kalau A ini baik, nah jadi jangan selalu dengan yang cepat, yang buru-buru, yang orientasinya terlalu materialistis ya Bapak Ibu. Jadi kalau A ini baik, tetapi manfaatnya untuk sumber daya internal gitu, karena memberikan pelatihan teknis kepada anggota yang berminat saja, yang berminat. Berarti kalau yang di sini anggota tim lain yang tidak berminat ya tidak bisa, tidak mengembangkan, artinya salah. Kemudian bagian C, membagi tugas. Jangan lagi membagi tugas sama rata. Ingat Bapak Ibu, membagi tugas sama rata ini tidak mempertimbangkan kompetensi individu. Jadi kita harus the right man in the right place. Kita harus menempatkan seseorang pada bidang atau potensinya. Tidak boleh kita samaratakan. Bagian C, mengalihkan tugas teknis sepenuhnya kepada anggota tidak boleh, apalagi Bapak Ibu, karena mengabaikan pengembangan potensi tim itu tidak baik. Artinya kita abaikan yang tadi, yang bahwa dia punya potensi, tetapi dia tidak, keterampilannya masih belum cukup. Ini harus kita kembangkan. Nah, artinya Bapak Ibu kita harus menugaskan anggota yang mahir secara teknis untuk menjadi mentor bagi anggota yang antusias, sehingga terjadi transfer pengetahuan. Bisa, silakan dibuka mic. Oke Bapak Ibu, jadi takdir itu sudah ditentukan ya. Insya Allah 2025 ini kita lulus. Amin. Sekian dan Amin. Bapak Ibu, mohon maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti dan semoga pertemuan berikut akan kita kupas tuntas lagi Bapak Ibu. Jadi nanti dikoreksi di grup, mungkin Bapak begini, baiknya begini, gitu. Bisa kan Bapak Ibu ya? Ya, siap. Iya, Siap. Sama-sama. Siap. Sampai ketemu besok. Besok jadwalnya siapa? Guru ya? Guru, Pak. Guru, Pak. Guru. Insya Allah ada waktu. Kalau tidak, ya teknis ya. Tips baca soal cepat. Sekali lagi saya mohon maaf jika kurang maksimal menurut Bapak Ibu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih, Pak. Keren pembahasannya.
Terima kasih. Oke, nanti rekamannya langsung dieksekusi oleh admin ya. Ya, Iya. Oke, Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, silakan yang ibu-ibu silakan masak sahur, yang bapak-bapak silakan. Siap, siap, Pak. kasih, Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Izin Pak, sehat selalu izin bobo live. dulu. Oke, izin mematikan Zoom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.